Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Istana Sekte Pedang Langit, di salah satu aula. Ada 7 sosok yang berkumpul di sini. Duduk di posisi tahta secara alami adalah kepala manajer yang bertanggung jawab atas kemajuan Sekte keempat negara Iblis Hitam, Raja Guntur, Mo Chao. Mo Chao duduk di sana dengan jubah ungunya. Dia menghadapi orang banyak dengan senyuman. Para ahli di sekitarnya semuanya berada pada kekuatan tingkat ke-10. Asal-usul mereka sangat luar biasa. 3 dari kiri datang dari Myriad Realms Ancient Nation. Selain ahli berjubah hitam misterius yang jubahnya dipenuhi serangga beracun, 2 lainnya sama-sama luar biasa. Salah satunya adalah seorang remaja dengan rambut merah cemerlang. Gumpalan api bisa terlihat naik dari dahinya. Selama pihak lain adalah seseorang dengan pengalaman, mereka dapat menentukan bahwa ini adalah murid inti dari salah satu dari 2 klan paling misterius di Myriad Realms Ancient Nation, Blaze Clan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang cukup murni yang bisa menampilkan God Flames yang laten. Ahli terakhir adalah seorang pria berambut pendek yang mengenakan jubah hitam. Di sisi lain, ada laki-laki bertanduk bengkok berkulit merah dan 2 ahli lainnya dari Sekte Pedang Langit. Yang Mulia Blaze Wind, kali ini kami harus bergantung padamu. Jika Anda tidak dapat menekan Ying San Sueying itu, tidak mungkin bagi kami untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Raja Guntur Mo Chao berkata, begitu pertempuran berlarut-larut, Raja Awan Selatan akan punya waktu untuk datang dan memberikan bantuan. Yakinlah. Remaja berambut merah yang cemerlang dengan acuh tak acuh menjawab, Raja Awan Selatan harus terlebih dahulu mendapatkan berita sebelum melakukan perjalanan melalui jarak yang jauh. Saat itu, kita seharusnya sudah bertarung untuk beberapa pertarungan, dan akan menyingkirkan Ying San Sueying itu. Mencapai level mereka, kecepatan pertempuran mereka cepat. Sekejap mata sudah cukup bagi mereka untuk mengirim beberapa serangan. Selain itu, kami bahkan membawa Rain Dashwalker bersama kami. Laki-laki berambut merah yang gemerlap itu menoleh ke laki-laki berambut pendek lainnya dengan jubah hitam. Pria berambut pendek itu tersenyum, Yang Mulia terlalu memuji saya. Ada juga salah satu dewa iblis 100 pertempuran dari Kipas, Jenderal Fan Chuhu, di sekitar. Dengan Rain Dashwalker dan Fan Chuhu bekerja sama, kami secara alami akan memastikan tidak ada keadaan tak terduga yang terlewatkan. Jawab laki-laki berambut merah. Haha, pria bertanduk bengkok berkulit merah yang saat ini sedang mengunyah logam dan batu tertawa terbahak-bahak. Yang Mulia Blaze Wind, Anda telah menyanjung saya. Fan Chuhu. Di masa lalu, Sky Rending Grid Paragon dari Fan Clan memiliki total 99 ahli ultra. Mereka adalah kultivator yang diberikan kesempatan khusus oleh Paragon Besar Penghancur Langit. Para ahli ini masing-masing akan menerima sepotong batu inti langka dan unik yang tertinggal setelah kematian, binatang 9 mimpi setan merah. Batu inti ini digunakan untuk mengubah 99 ahli, memungkinkan mereka semua mencapai kekuatan tingkat ke-10. 99 ahli ini juga disebut Dewa Setan 100 pertempuran. Selama periode selanjutnya dari Perang Bangsa-Bangsa Kuno yang pertama, mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan. Mereka semua memiliki tubuh tirani dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Namun demikian, selama bertahun-tahun yang panjang, hanya sekitar 30 atau lebih dari 100 pertempuran Dewa Iblis ini yang masih hidup. Jenderal Chuhu, sebentar lagi, kita akan bekerja sama. Laki-laki berambut pendek dengan jubah hitam itu tersenyum. Haha, aku juga harus bergantung pada Rain Dashwalker. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengerahkan kekuatan kasar saya. Fan Chuhu sopan. Mereka bertiga terus mengobrol. Namun demikian, mereka tidak terlalu peduli dengan 2 ahli hebat lainnya yang bergerak bersama mereka kali ini. Karena ada tingkat yang berbeda antara para ahli tingkat ke-10. Jika seseorang memahami teknik kultivasi rahasia yang kuat atau harta rahasia yang menakutkan, seseorang bahkan mungkin bertarung dengan 3 hingga 4 ahli tingkat ke-10 lainnya. Misalnya, Sueying menguasai kurang dari Scarlet Cloud Combat Technique lebih besar dari dan kurang dari Southern Cloud 12 Secret Styles lebih besar dari yang sangat kuat. Dia bahkan memiliki tombak Dewa Awan Scarlet. Jika Sueying bertarung dengan Master Iblis Awan Putih lagi, dia kemungkinan akan mampu menekan pihak lain. Bahkan 3-4 dari mereka tidak akan mampu menangani Sueying sendirian. Fan Chuhu, yang merupakan salah satu dari 100 pertempuran Dewa Iblis. Ada juga murid inti dari klan Blaze yang Mulia Blaze Wind. Dan seorang pejalan kaki di bawah salah satu dari 5 leluhur, Drifter dari Myriad Realms Ancient Nation Rain Dashwalker. Ketiganya memiliki asal-usul yang sangat besar.
Secara komparatif, dua ahli yang dikirim oleh Sekte Pedang Langit memiliki asal yang jauh lebih kecil. Bangsa kuno Myriad Realms dan bangsa kuno angin musim panas terlalu angkuh. Mereka meremehkan kita, saudara-saudara. Dua ahli yang duduk di sana, satu mengenakan jubah biru berair dan yang lainnya jubah merah menyala, berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, saat ini, Ying San Sueying sedang berjalan santai di jalan. Rekan pembudidaya dapat memulai operasi kapan saja. Raja Guntur Mo Chao tertawa kecil. Matanya dipenuhi dengan harapan, aku akan duduk di sini menunggu dengan tenang kabar baik dari semua orang. Remaja berambut merah itu berdiri, jangan tunda lagi. Kami akan pindah saat ini juga. Baiklah, Rain Dashwalker dan Fan Chuhu keduanya berdiri. Bahkan dua ahli dari Sekte Pedang Langit juga berdiri. Pergi. Mereka menghilang tanpa suara dari tempat itu. Di jalan, Sueying sedang berjalan santai. Udara di sekitarnya terasa segar. Saat dia berjalan, dia akan mengamati pemandangan ramai dari beberapa toko di kejauhan, dan sesekali gerbong mewah yang terbang melewati langit. Sueying merasa suasana hatinya menjadi lebih tenang, dan pemahaman yang dia miliki mengenai fase asal dari teknik penyegelan 5 fase sekarang sedang diselaraskan. Tidak ada suara atau tanda-tanda. Sueying hanya merasakan jalanan menjadi lebih sepi. Suara yang ditransmisikan dari kejauhan menjadi lebih dalam dan lebih lambat, dan gerakannya sendiri jelas terbelakang. Tidak baik, bagaimana mungkin Sueying tidak tahu bahwa dia telah dilakukan oleh suatu tindakan yang tidak diketahui? Dan di kejauhan, remaja berambut merah yang cemerlang itu berdiri di sana menunjuk ke arah Sueying. Riak waktu telah melanda Sueying, dan Yang Mulia Angin Berkobar ini hanya tertawa dingin, mengendalikan waktu adalah bakat bawaan yang aku bangunkan. Saya bahkan telah mengolah kurang dari kitab suci masa lalu lebih besar dari teknik alam ketiga. Anda ingin berjuang keluar dari domain waktu saya? Saya khawatir Anda masih kurang. Petik 2. Membunuh. Mati saja. Pada saat ini, seorang ahli berjubah biru berair dan seorang ahli berjubah merah menyala bertindak pada saat yang sama. Semuanya berjalan sesuai rencana mereka, sangat mulus. Istirahat, istirahat, istirahat. Sueying mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam domain waktu musuh. Aliran waktu saat ini di mana dia berada, saat ini berada di bawah kendali orang lain. Pada kenyataannya, semakin kuat pembudidaya, semakin sulit untuk mengontrol aliran waktu di sekitarnya. Seperti di kuil surga Void besar, mempercepat waktu untuk pakar Primal Chaos akan memakan biaya yang lumayan. Itu bahkan harga yang dikeluarkan saat menggunakannya dalam harta rahasia yang kuat yang dimaksudkan untuk mengendalikan waktu. Jika tidak, kesulitan mengendalikan aliran waktu di wilayah eksternal, terutama ketika Sueying dengan sengaja melawannya, bahkan lebih sulit. Honglonglong gelombang, banyak pusaran kekosongan melingkar yang muncul di permukaan tubuh Sueying. Pusaran ini berisi 3 tangga kosong berputar yang berputar di sekitar Sueying. Ini tidak lain adalah teknik perlindungan dari salah satu dari 5 metode hebat teknik pertempuran awan merah. Merusak. Memegang tombak Dewa Awan Merah, Sueying mengaduk kehampaan di sekitarnya, menyebabkan suara ledakan keluar. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk menggunakan teknik Arc Destruction saat musuh datang. Karena waktu di mana dia berada mengalir terlalu lambat, menyebabkan gerakannya menjadi lamban. Namun demikian, adalah mungkin baginya untuk melepaskan teknik dan domain pelindungnya dengan satu pemikiran, dan ini hampir tidak dirilis tepat waktu. Kabut biru tua tiba-tiba menyerbu tubuhnya. Itu datang terlalu cepat dan terlalu dingin. Sueying merasakan seluruh tubuhnya membeku. Pada saat yang sama, banyak partikel merah menyala juga meresap ke dalam tubuhnya. Itu sangat panas sehingga tubuh Sueying mulai meleleh. Kedua serangan ini datang terlalu cepat. Selanjutnya, setelah ditelan seluruhnya oleh Time Domain, Sueying terpaksa menahan 2 gerakan ini. Yang satu sangat dingin dan yang lainnya sangat panas. Ini adalah kedua teknik tingkat ke-10. Sisi kiri tubuh Sueying sangat dingin. Sepertinya semua partikel akan berhenti bergerak. Di bawah kedinginan ini, semuanya melambat hingga berhenti. Di sebelah kanan tubuhnya, terlalu panas, dan Sueying merasa tubuhnya akan meleleh. Setelah itu, kobaran api yang mengerikan dan dingin yang ekstrim di sisi lain tubuhnya bertemu. Weng! Orang yang luar biasa, dia masih belum mati setelah menderita 2 teknik ini? Bukan hanya Yang Mulia Blaze Wind yang mengendalikan Time Domain, atau ahli lainnya.
Bahkan ahli berjubah hitam yang berjalan dalam pertempuran dari kejauhan dan Raja Guntur Mo Chao merasa terkejut saat mereka menyaksikan. Dua teknik tingkat ke-10, satu sangat dingin dan satu sangat panas, akan menimbulkan kerusakan mengerikan pada tubuh ketika pihak lain tidak bisa membalas. Itu 10 kali lebih menakutkan daripada hanya menahan teknik dingin murni atau panas murni. Bahkan tubuh suci awan selatan yang terlatih untuk kesempurnaan besar seharusnya meledak dari ini. Tapi Sui Ying bertahan. Panas dingin. Tubuhnya menderita beban dari dua rangsangan yang berlawanan. Meskipun Sui Ying merasakan sakit, tubuhnya masih bertahan. Merusak. Dia masih bisa dengan paksa mengendalikan tubuhnya dan menusukkan tombaknya ke kekosongan. Hong. Penghancuran lengkungan. Pada saat itu, banyak retakan kecil muncul, menyebabkan aura misterius terbentuk. Seluruh time domain bergetar sesaat, meskipun tetap stabil. Jenderal Chu Hu, laki-laki berambut pendek dengan jubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Pejalan debu hujan." Fan Chu Hu juga tenang. Dia mengalami banyak pembunuhan sejak perang pertama bangsa kuno. Konteks ini hanya bermain baginya. Hong. Keduanya beraksi secara bersamaan. Sebuah palu besar berwarna hijau tua muncul di tangan pria berambut pendek dengan jubah hitam. Palu itu terlempar ke bawah tanpa suara. Dimanapun palu disilangkan tidak menghasilkan fluktuasi atau angin. Bahkan debu tetap diam. Palu besar ini menghantam Sui Ying seperti ini. Dan Fan Chu Hu hanya mengulurkan tangannya. Telapak tangannya melebar. Tangannya yang besar dari perunggu merah tua menamparkan ke arah Sui Ying. Hong Long Long, kekosongan mulai retak, dan gelombang berangkat dari ini. Kekuatan ini jauh lebih kejam dan brutal daripada teknik sebelumnya. Bahkan Dewa Kosmos biasa tidak bisa melepaskan telapak tangan yang begitu mengerikan. Tirani Dewa Iblis 100 pertempuran diperoleh melalui pembantaian. Kedua eksistensi terkenal ini masing-masing melepaskan gerakan pembunuhan besar-besaran pada saat yang bersamaan. Yang satu diam, dan yang lain gerakan yang menggetarkan dunia. Keduanya turun secara bersamaan. Ketika Sui Ying menghadapi palu besar yang tampaknya biasa dan telapak tangan merah yang menggetarkan dunia, dia tidak bisa tidak merasakan jantungnya menegang. Kedua gerakan itu meneriakkan ancaman di dalam hatinya. Sebelumnya, meskipun dia terpengaruh oleh domain waktu terlebih dahulu, dan menderita dari dua teknik gabungan tingkat 10 air api yang berlawanan, dia tidak merasakan ancaman sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia merasakannya. Ini adalah pembunuh yang sebenarnya. Itu adalah bawahan dari salah satu dari 5 leluhur, Drifter, dari Myriad Realms Ancient Nation, Rain Dashwalker, dan yang lainnya adalah salah satu dari 100 pertempuran Dewa Iblis. Fan Chu Hu, Sui Ying bisa mengenali lawannya. Dia bahkan mengirimkan panggilan bantuan kepada gurunya, "Guru, saya sedang dibunuh." Ruang di sekitarnya yang membentang ratusan juta kilometer telah diisolasi saat domain waktu datang. Sama seperti pertempuran yang terjadi selama pengorbanan darah di Arden Fire City, para iblis juga benar-benar mengisolasi seluruh tempat. Harta karun yang bisa menutup ruang ini mahal, dan Dewa Kosmos biasa tidak mampu membelinya. Itu sementara diberikan oleh Skyward King untuk operasi ini. Jelas para pembunuh ingin memblokir Sui Ying agar tidak melarikan diri menggunakan teknik teleportasi alam penghancuran. Tentu saja, Sui Ying meninggalkan avatar di ibu kota, dan dia tidak akan mati. Hong Lama Gelombang. Kedua gerakan mengerikan itu turun pada saat yang bersamaan. Meskipun Sui Ying ingin membela diri menggunakan teknik tombaknya, gerakannya dipengaruhi oleh aliran waktu yang melambat, gerakannya terlalu lambat. Palu besar itu dengan mudah menghindari tombak Sui Ying dan menembus 3 tangga pusaran kosong yang berputar oleh tubuh Sui Ying sebelum menghantam tubuhnya. Teknik bertahan, teknik pertempuran awan Scarlet terus-menerus menderita akibat terberat dari gerakan membunuh air api, dan dengan demikian jauh lebih lemah sekarang. Hanya sekitar 30-40% dari total kekuatan yang datang dari palu yang tampaknya biasa ini telah hilang sebelum menghantam tubuh Sui Ying. Rain Dashwalker merasa bahwa dia menabrak kehampaan, Voidification. Peng. Hampir bersamaan. Telapak tangan merah perunggu besar menamparkan, menyebabkan tangga pusaran pertahanan menghilang. Tombak di tangan Sui Ying dihancurkan oleh telapak tangan, membelokkannya ke tubuh Sui Ying sendiri. Setelah itu, sebuah telapak tangan besar datang dan mengeluarkan suara dentuman. Palu besar Rain Dashwalker seringan bulu, namun membawa kekuatan luar biasa yang mengalir ke tubuh Sui Ying dan ke dalam jiwanya. Tubuh Sui Ying yang awalnya sangat menderita dari serangan api air kemudian dihancurkan sekali lagi oleh telapak tangan berwarna merah perunggu yang mendominasi. Menjadi Dewa Iblis 100 pertempuran, Fan Chu Hu diklasifikasikan sebagai ahli ultra yang tubuhnya diubah.
dan bukan seseorang yang mengandalkan kultivasi untuk mencapai tempat dia berada. Oleh karena itu, dia dianggap agak mirip dengan pelayan sihir. Tentu saja, dia masih seorang kultivator dan tidak harus mengikuti perintah seorang master. Tapi langkahnya kasar, itu hanya di ranah standar tingkat ke-8 hingga ke-9. Tapi itu sangat mengerikan dalam kekuatan dan kecepatannya, bahwa mereka melebihi apa yang bisa dilakukan oleh dewa kosmos biasa. Selain tubuhnya, dia adalah seseorang yang paling berspesialisasi dalam menyerang selama pertempuran. Weng. Setelah menderita banyak serangan, Sue Ying merasa pikirannya berdering. Apa, dia tidak mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Mulia Blaze Wind, Rain Dashwalker, Fan Chuhu, dua utusan air api, dan mereka yang menonton pertempuran dalam kegelapan, ahli berjubah hitam dan Raja Guntur Mo Chao semuanya sangat terkejut. Dalam rencana mereka, mereka memastikan bahwa ini adalah serangan gabungan yang cukup untuk memusnahkan Sue Ying. Di bawah Time Domain, kecepatan Sue Ying akan berkurang menjadi merangkak, dan dia praktis tidak bisa membalas sama sekali. Dia hanya bisa menderita dari beban penuh dari gerakan itu. Serangan gabungan air api adalah kombinasi dari dua gerakan tingkat ke-10. Mereka juga sangat berlawanan, menyebabkan kekuatan yang dihasilkan ketika menyatu melonjak. Mereka bahkan menduga Sue Ying akan mati tak lama setelah menderita ini. Namun demikian, serangan gabungan oleh Dewa Iblis 100 pertempuran, Fan Chuhu, dan Rain Dashwalker lebih tangguh. Keduanya terkenal karena langsung menekan lawan mereka. Dari cara mereka melihatnya, bahkan jika Sue Ying tidak mati sebelumnya, tubuhnya akan lemah setelah menderita kerusakan. Oleh karena itu, dengan gerakan penekan dunia mereka, Sue Ying pasti akan mati. Hong Lama Gelombang. Jalanan telah dipengaruhi oleh pertempuran yang membentuk gouge yang dalam dan besar. Saat ini ada sosok dengan punggung membungkuk berdiri di dalam gouge itu. Dia mendongak mata Sue Ying saat ini dipenuhi amarah. Berengsek. Sue Ying merasa marah sekaligus cemberut. Sudah lama sejak dia merasa begitu cemberut. Dia adalah seseorang yang kuat, namun di bawah Time Domain, kecepatannya sangat dipengaruhi sehingga dia tidak bisa membela diri dari serangan musuh. Kekuatan terus beriak dan bergema di tubuhnya. Sue Ying terpaksa memuntahkan darah segar. Ada banyak luka yang tersisa di tubuhnya juga. Memiliki teknik bertahan dari teknik pertempuran awan Scarlet dan kesempurnaan tingkat ke-10 dari tubuh suci awan selatan, kemungkinan besar Sue Ying akan kehilangan nyawanya di bawah serangan gabungannya. Untungnya, dia telah menyimpulkan kekosongan ke tingkat yang tak terduga, melampaui semua serangga garis keturunan kekosongan telah mencapai puncak primal Chaos Realm. Sue Ying bahkan bisa dibandingkan dengan gurunya Guqi. Saat ini, dia hanya kekurangan sedikit saja sebelum mencapai puncak sejati dalam kekosongannya. Dengan kemampuan Voidification ini, Sue Ying bisa menghilangkan sebagian besar kekuatan yang datang. Namun demikian, dia masih terluka pada akhirnya. Membunuh. Terus membunuh. Dia sudah terluka parah. Dengan cepat. Mereka semua mungkin terkejut dengan kegagalan serangan gabungan mereka, tetapi mereka mengerti betapa berharganya waktu. Hong Gelombang. Mati. Yang Mulia Blaze Wind terus mengoperasikan Time Domain. Utusan air api juga menjaga serangan gabungan mereka. Adapun Fan Chuhu dan Rain Dashwalker, mereka merasa terhina karena kegagalan dan sangat marah sekarang. Cakar menghancurkan langit. Fan Chuhu meraung. Kedua telapak tangannya telah berubah menjadi bentuk cakar dan telah merobek dunia. Ini adalah satu set teknik cakar kejam yang diciptakan oleh tuannya, paragon besar yang menghancurkan langit, hanya untuk mereka, Dewa Iblis 100 pertempuran. Debu kembali menjadi debu, kotoran kembali menjadi kotoran. Memadamkan. Rain Dashwalker merasa sangat marah. Menjadi seorang kultivator di bawah Sekte Drifter, dia juga bangga. Dia mengirim palunya. Weng! Itu melengkung melalui kekosongan, menghasilkan suara seperti seruling yang unik dari pergerakan angin. Ada beberapa pesona dalam suara ini yang akan membuat orang lain tertidur, pesona yang abadi. Hong Lama Gelombang. 5 ahli hebat terus mengirimkan serangan mereka. Itu berlanjut selama 3 putaran. Sepertinya aura di tubuhnya masih kuat, belum melemah parah. Setidaknya setengah dari kekuatan hidupnya tersisa. Kami tidak memiliki waktu yang cukup. Cepat dan pergi. Yang Mulia Blaze Wind yang telah mengendalikan Time Domain selama ini berteriak. Pergi pergi pergi. Mereka semua mungkin merasa enggan, meskipun mereka tidak ragu-ragu. Sou. Semuanya menghilang dari tempat itu. Mereka jelas bahwa Raja Awan Selatan pasti akan campur tangan dan menyelamatkan muridnya ketika muridnya berada dalam bahaya besar meskipun Raja memiliki status yang hebat.
Raja hanya bisa melambaikan tangannya pada mereka berlima, dan mereka akan dikutuk. Dalam keadaan itu tidak akan dianggap yang kuat menggertak yang lemah. Itu hanya raja yang melampiaskan amarahnya. Dan jika mereka berhasil melarikan diri, dan jika Raja Awan Selatan terus mengejar mereka, itu akan sangat memalukan. Para pembudidaya puncak nyata di Realm Heart Gridland juga terikat oleh beberapa aturan yang tak terucapkan. Lagi pula, setiap organisasi memiliki ahli yang sangat kuat di dalamnya. Misalnya, Myriad Realms Ancient Nation dan Summerwind Ancient Nation jauh lebih kuat daripada yang bisa diberikan oleh Southern Cloud King. Ini juga karena berbagai kekuatan memiliki kekhawatiran akan hal ini, menyebabkan aturan yang tidak diucapkan muncul. Jika mereka benar-benar menindas sebuah organisasi kecil, tidak apa-apa untuk menyingkirkan mereka. Bagaimana mereka memenuhi syarat untuk berbicara dengan Myriad Realms Ancient Nation dan organisasi serupa lainnya tentang aturan tak terucapkan? Mereka yang memenuhi syarat untuk berbicara tentang aturan ini sudah menjadi putra surga yang bangga. Secara alami, Raja Awan Selatan harus mematuhi aturan ini juga. Hong gelombang. Gelombang kejut dari pertempuran meledak ke segala arah. Banyak helai cahaya turun dari langit. Ini adalah cahaya dari negara operasi yang melindungi Arai yang dimiliki oleh Fury Zhao Capital. Mereka mampu bertahan melawan gelombang kejut itu. Uhuk, Sui Ying memuntahkan lebih banyak darah lagi. Dia terbang keluar dari gouge yang dalam dan melayang di udara sambil melihat sekelilingnya. Gelombang kejut dari pertempuran tidak mempengaruhi area yang cukup besar. Tapi itu masih tak terhindarkan untuk beberapa tempat tinggal milik beberapa pembudidaya untuk dihancurkan. Mereka berani bertindak di ibu kota tanpa berencana menyembunyikan aura mereka sama sekali. Sui Ying merasa dirinya menjadi lebih marah saat melihat apa yang terjadi. Dia merasa sangat murung kali ini. Dari awal hingga akhir, Sui Ying tidak bisa membalas sama sekali. Tentu saja, semuanya terjadi terlalu cepat juga. Masing-masing pembunuh adalah ahli tingkat ke-10, dan mereka hanya merilis 3 gerakan secara total. Seberapa cepat itu? Selanjutnya, Sui Ying terjebak dalam domain waktu, membuat reaksinya lebih lambat. Sui Ying, kamu harus kembali dan istirahat dulu. Kali ini, Sekte Pedang Langit benar-benar mengirim begitu banyak ahli untuk melawanmu. Baik sekali, jika saya tidak membalas, saya akan dipandang rendah. Suara Raja Awan Selatan terdengar di telinga Sui Ying pada saat itu, suaranya dipenuhi amarah. Guru, saya secara alami akan menemukan mereka setelah beberapa hari. Sui Ying menambahkan. Ini kamu tidak perlu peduli lagi. Selamat istirahat saja. Southern Cloud King secara alami siap untuk menangani hal-hal sendiri karena ia mampu memposisikan dirinya di antara puncak di Realm Heart Gridland. Saat pihak lain selesai berbicara, Sui Ying bisa merasakan aura tak terlihat pergi. Sepertinya guru akan bertindak secara pribadi, pikir Sui Ying. Menghadapi masalah Sekte Pedang Langit yang maju ke negara Zhao yang berapi-api, Sui Ying selalu menjadi orang yang menanganinya. Sudah beberapa ratus ribu tahun, namun Raja Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.